Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti. Kita sudah cukup lama tidak datang ke gedung Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, Jalan Guntur nomor 52 Jakarta Selatan, untuk berbakti atau bersekutu bersama. Dikarenakan ada wabah penyakit yang masih terus terjadi dan juga peraturan sosial berskala besar dari pemerintah pusat yang tidak memungkinkan kita untuk bersekutu, berbakti bersama di tempat ini. Tetapi kiranya kita tidak kehilangan untuk beribadah dengan sukacita kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kegiatan gereja tetap berlangsung seperti biasa. Acara jam doa akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja, susunan acara dan bahan untuk renungannya. Dan yang lain, sekolah minggu juga tetap diadakan melalui streaming di media sosial seperti Zoom dan WhatsApp grup gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun bagi seluruh anggota gereja yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang. Pertama, atas nama Ibu Johana Kristiani Wijaya, tanggal 19 April. Bapak Firdaus Hindriawan, tanggal 21 April. Ibu Julanawati Muntu, tanggal 23 April. Pendeta Raymond Dani Wahyudi, tanggal 23 April. Dan Ananda Hana Gracia Kurniawan, tanggal 23 April. Selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Baik Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita akan beribadah dengan penuh kesungguhan hati di dalam roh dan kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua.
Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan memulai acara ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Ada Lagu Dalam Hatiku dari NP 263. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan dan menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita menyanyikan pujian doa kita. Kita menyanyikan pujian Ku Kagum Hormat akan Engkau. Kau Allah yang
Yesus, Allah yang kami puji, kami sembah. Saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dalam acara ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah acara kami ini supaya boleh kami lalui dari awal hingga akhirnya, dan satu tujuan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, walau saat ini kami tidak bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini, tetapi kami percaya kami dipersatukan oleh Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami memuji-muji dan menyembah Engkau dalam acara kami pada pagi ini Tuhan. Dan berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya kami semakin dikuatkan dengan ibadah kami pada pagi hari ini. Bahkan ketika firman Tuhan yang akan disampaikan, firman boleh menguatkan iman kami, dan kami tetap setia di dalam mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walau saat ini Tuhan banyak goncangan yang terjadi oleh sebab virus yang melanda negeri kami, namun semuanya itu tidak akan menghalangi ibadah kami kepadamu. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami memulainya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu tema kita di bulan April. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta.
bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan terjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaan. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu telah bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Khotbah akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Raymond yang berjudul Pemeliharaan Tuhan dalam Segala Situasi. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian "Aku Datang dan Ku Bersujud". Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu.
Damai sejahtera Yesus Kristus yang memberikan ketenangan dalam jiwa atau roh kita karena keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus dan sukacita yang nampak di luar menyertai kita semua. Bapak dan Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua membutuhkan Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Karena keadaan di sekitar kita itu mampu membuat kita merasa kehilangan damai dalam menjalani hidup hari lepas hari. Retaknya suatu hubungan antara kita dengan orang lain itu bisa membuat kita tidak damai. Karena sering kali kita bertemu dengan orang itu atau berhubungan dengan orang itu dan kita tidak punya damai. Kalau orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia pasti akan membereskan hubungan dengan orang yang retak itu karena dia memiliki damai sejahtera Kristus. Hari-hari terakhir di sekarang ini kita dihadapkan dengan kehilangan rasa kenyamanan hidup karena wabah penyakit yang membuat banyak orang kehilangan penghasilan atau pendapatannya berkurang. Bisa jadi karena orang itu diberhentikan dari pekerjaannya atau pendapatannya dipotong oleh perusahaan, kantor, atau tempat dia bekerja. Sedangkan hidup ini perlu terus berjalan. Ada banyak orang yang sekarang kesulitan untuk mendapatkan makan. Beberapa hari terakhir ini, Getsemani dengan seorang pengusaha perhotelan bintang 5, pemilik perumahan, mal, dan perkantoran, membagi 400 paket sembako bagi orang-orang yang membutuhkan di Jakarta dan Tangerang. Karena wabah penyakit ini membuat ada banyak perasaan tidak nyaman bagi banyak orang. Dan mereka bersukacita, mereka senang ketika menerima bantuan makanan untuk mereka. Bahkan ada orang yang berkata, malam hari saya berdoa supaya Tuhan memberikan saya bantuan untuk makanan ini. Dan rupanya dia berkata hari ini ketika kami membagikan sembako itu, dia berkata Tuhan memberikan jawabannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini mengajar kepada kita supaya peduli terhadap orang lain. Apalagi Tuhan bagi manusia juga menunjukkan kepeduliannya, terutama bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Dia. Tuhan punya cara yang luar biasa yang melampaui batas pikir kita untuk memelihara hidup saya dan saudara. Tuhan memelihara kehidupan saya dan saudara, asalkan kita tetap setia kepada Dia. Kebenaran ini kita dapatkan dari firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai dengan 19, memberitahu kepada saya dan saudara sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, yang mau berkorban di dalam iman kita kepada Kristus, Tuhan Yesus akan memelihara kita dan Tuhan Yesus akan memberikan hidup kepada saya dan saudara. Kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Mari kita melihat dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai dengan 19.
kita akan melihat bahwa Tuhan memelihara dan kita tetap setia. Saudara lihat, Lukas 21 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kebenaran yang pertama ini berbicara tentang akibat keputusan memilih beriman kepada Tuhan Yesus. Apa akibatnya? Apa dampaknya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ketika kita memutuskan untuk beriman kepada Tuhan Yesus? Mari lihat Lukas 21 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang perikop ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika ada banyak orang melihat kemegahan, keagungan bait Allah di Yerusalem itu. Lalu Yesus berkata bahwa bait Allah itu yang dibangun oleh Herodes Agung selama 46 tahun, Yesus berkata bahwa bait Allah ini akan diruntuhkan. Lukas 21 ayat yang ke-8. Keruntuhan bait Allah ini, kata Yesus, disebabkan diruntuhkan oleh tentara-tentara. Lihat Lukas 21 ayat yang ke-20. "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Dan hal ini memang kemudian digenapi di tahun 70 ketika tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus, yang kemudian hari menjadi kaisar Romawi itu, menghancurkan Yerusalem dan dia meratakan bait Allah. Bahkan tidak ada satu batu pun yang berdiri di atas batu yang lain. Yosefus, seorang sejarawan abad pertama yang hidup tahun 37 sampai 100, menuliskan bahwa orang yang binasa waktu itu adalah 1.100.000 jiwa, dan yang ditawan sejumlah 97.000 orang. Boleh dikatakan bahwa bangsa Yahudi dihapuskan, bait Allah dibakar dan menjadi lenggang. William Barclay dalam bukunya Pemahaman Alkitab Setiap Hari, Injil Lukas, halaman 382 menuliskan kebenaran itu. Bagi kita orang-orang percaya masa sekarang, mengingatkan bahwa kehancuran bait Allah itu, keruntuhan bait Allah itu, menyatakan bahwa pusat penyembahan bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukanlah bait Allah, tetapi Yesus Kristus sendiri. Itulah pusat penyembahan saya dan saudara. Yesus Kristus dan bukan bait Allah. Yesus sudah menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Yesus yang merupakan firman Tuhan itu menjadi manusia
Dan Alkitab mengatakan bahwa di dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Jadi Yesuslah bait Allah dengan korban dirinya sendiri yang disalibkan itu, menggenapi seluruh persembahan yang dilakukan di bait Allah. Bagi kita orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab kemudian menuliskan bahwa bait suci tidak akan ada lagi di kehidupan setelah kebangkitan. Wahyu 21 ayat 22 mengatakan demikian. Dan aku, Yohanes di Pulau Patmos dalam penglihatannya itu, mengatakan tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi kehancuran bait suci bagi kita orang-orang yang percaya menyatakan bahwa Yesus Kristus itulah bait Allah, pusat penyembahan kita. Selain pertanyaan para murid mengenai bait suci itu, bait Allah itu, rupanya mereka juga menanyakan, kalau engkau berbicara tentang keruntuhan bait Allah, lalu apakah tanda-tanda kedatanganmu kembali? Saudara bisa melihat di dalam Matius 24 ayat 3, Markus 13 ayat 4, dan Lukas 21 ayat 7, bahwa para murid bertanya tentang kapan keruntuhan bait Allah itu terjadi, kapan engkau datang kembali, dan kapan, bagaimana tanda-tanda kesudahan segala sesuatunya. Sebuah pertanyaan yang penting bagi kita yang hidup sekarang ini. Bukan lagi masalah kehancuran bait Allah, tetapi kapan kedatangan Yesus kembali dan tanda-tanda kesudahan zaman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang menjadi peringatan bagi kita saat ini adalah perkataan Tuhan Yesus mengenai tanda-tanda yang menyertai kedatangannya kembali. Yesus mengatakan bahwa kebenaran yang sangat jujur dikatakan oleh Dia bagi setiap orang yang mau beriman kepada Dia dan setia mengikuti Yesus. Apakah perkataan Yesus bagi kita yang berkeputusan memilih untuk beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah perkataan jujur dari Yesus? Yesus mengingatkan bahwa supaya kita waspada, sehingga kita tidak disesatkan dengan orang-orang yang datang kepada kita dengan memakai nama Yesus dan mereka berkata, akulah Dia, Mesias itu. Rupanya akan ada banyak orang datang mengatakan, saya Mesias, saya pembawa keselamatan, saya Juru Selamat, sayalah Kristus itu. Dan Yesus mengatakan, hati-hati terhadap mereka. Mereka adalah Mesias palsu. Bagaimana tandanya? Bagaimana kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa mereka adalah Kristus atau Mesias yang palsu? Kalau kita membaca Alkitab, kita akan memahami kalau mereka berbuat tidak seperti Yesus. Mereka selalu melawan perbuatan-perbuatan Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan mereka bukan Yesus sendiri. Mereka adalah Mesias palsu, Juru Selamat yang palsu. Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara, jangan mengikuti mereka itu. Tuhan kemudian mengatakan tanda-tanda yang terjadi di dunia menjelang kedatangannya kembali. Yesus mengatakan akan ada peperangan dan pemberontakan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara lihat Lukas pasal 21 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan sebelum semuanya itu terjadi, kata Yesus, sebelum peperangan terjadi dan tanda-tanda alam terjadi, kelaparan, penyakit, sampar terjadi,
Ada hal yang penting akan terjadi kepada setiap orang yang memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Akibatnya ada, kata Tuhan, sebelum dia datang kembali. Apakah itu? Yesus mengatakan kejujuran bagi saya dan saudara yang telah memilih untuk berkeputusan beriman kepada Tuhan Yesus. Apa yang akan kita alami? Penghormatan dari dunia? Tidak. Dunia sama sekali tidak akan menghormati para pengikut Yesus. Dunia tidak akan menghormati orang-orang yang percaya kepada Yesus menjelang kedatangannya kembali. Tidak akan ada hormat dari dunia. Sebab itu jangan gila hormat. Mulai sekarang, jangan gila hormat. Apakah ada hidup yang menjadi lebih mudah dikarenakan iman kita kepada Yesus? Kita berpikir demikian. Biasanya kalau orang yang mencari pengikut itu, dia akan memperlihatkan kehebatan dirinya. Ya, saya ini orang hebat. Saya punya kuasa. Saya punya perbuatan-perbuatan yang bisa kamu lihat hebat. Ikut saya. Ikut perkataan saya. Ikuti hidup saya, percaya kepada saya. Banyak orang mencari pengikut dengan cara demikian. Tetapi apakah yang dikatakan oleh Yesus? Yesus tidak berkata demikian. Yesus justru tidak menjanjikan hal-hal yang kelihatannya nikmat bagi kita ketika kita dituntut untuk menunjukkan kesetiaan iman kita kepada Dia. Yesus mengatakan menjelang akhir zaman itu, menjelang kedatangannya kembali, pengikut-pengikut Yesus akan ditangkap, akan dianiaya, diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Kita akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama Yesus, oleh karena hidup Yesus yang ada dalam diri kita, oleh karena iman kita kepada Yesus. Itulah akibat yang kita dapati ketika kita memilih untuk memutuskan beriman kepada Yesus Kristus. Di atas semua itu, saya berpikir ketika membaca firman Tuhan ini, Yesus ingin melihat masihkah ada iman dalam diri setiap orang yang memutuskan mengikut Yesus ketika penderitaan itu datang. Apakah para pengikut Yesus siap menghadapi akibat dari keputusannya untuk beriman kepada Yesus? Engkau dan saya, jika penderitaan itu datang akibat iman kita kepada Yesus Kristus, tetapkah kita setia bertahan dalam iman kepada Yesus? Kebenaran yang kedua, kita sudah melihat kebenaran yang pertama, akibat dari keputusan kita memilih untuk beriman kepada Yesus Kristus. Ada banyak penderitaan menjelang akhir zaman itu. Kebenaran yang kedua, Tuhan Yesus memelihara kita karena saya dan saudara sudah berkorban bagi Dia. Ini kebenaran firman Tuhan. Saudara lihat Lukas 21 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Hal itu, segala kesusahan yang engkau dan saya alami, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Luar biasa ayat ini. Saya suka membaca ayat ini. Kesusahan yang kau alami karena imanmu, akibat karena imanmu kepada Yesus Kristus, harusnya itu menjadi kesempatan untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ayat-ayat ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan Yesus memelihara saya dan saudara ketika kita berkorban bagi Dia, bagi iman kita kepada Yesus. Tuhan memelihara kita. Saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, apakah kalian senang menjadi orang Kristen dan bisa tetap setia? Apakah saudara bersedia menerima segala resiko dikarenakan kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus? Apakah saudara dan saya siap berkorban untuk Yesus, bahkan sampai kehilangan nyawa atau kematian jasmani kita karena iman kepada Yesus Kristus? Saya pernah ditanya ketika sedang mengadakan pendalaman Alkitab bersama dengan beberapa pendeta dan istri-istri pendeta-pendeta itu, ketika membahas tentang beranikah kita berkorban sampai mati demi Kristus, mereka bertanya kepada saya, Pak Pendeta Raymond, apakah Bapak siap berkorban bagi Yesus bahkan sampai kehilangan nyawa Bapak di dunia ini? Saya terdiam lama ketika mendengar pertanyaan itu, dan mereka menunggu lama jawaban saya atas pertanyaan itu. Saat iman kita dihadapkan dengan pergumulan untuk hidup di dalamnya, dan dihadapkan dengan keberanian untuk mempertahankan iman itu, maka bagaimanakah kita dapat mempertahankannya? Tidak ada jalan lain selain memperhatikan perkataan Yesus bahwa segala kesusahan, segala penderitaan, segala aniaya yang kita terima karena iman kita kepada Yesus Kristus itu haruslah dipakai untuk menjadi kesempatan bagi kita bersaksi. Lukas 21 ayat 13. Ketika engkau menderita karena namaku, dianiaya, dipenjarakan, dibawa kepada raja-raja, penguasa-penguasa, pakai kesempatan itu untuk bersaksi, dan berita Injil tetap terus dilakukan. Saya bersuka cita akan hal itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini sesuai dengan perkataan Tuhan ya. Penderitaan, aniaya, pemenjaraan tidak akan menghalangi kamu. Justru pakailah kesempatan itu untuk menjadi kesaksian akan Tuhan. Yesus juga kemudian mengatakan akan datang kesulitan besar menjelang kedatangannya kembali. Bahkan ketika mempertahankan iman kita dibutuhkan, maukah kita berkorban bagi iman kita itu? Orang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dituntut berkorban dengan cara penangkapan, penganiayaan, diserahkan di rumah-rumah ibadat dan penjara di hadapan pada raja-raja dan penguasa-penguasa. Bahkan bisa jadi kita juga diserahkan oleh orang tua kita, saudara-saudara kita, kaum kerabat kita, sahabat-sahabat kita sendiri, bahkan akan ada yang dibunuh dan dipenjarakan, kata Yesus. Semua ini menuntut dari pihak kita pengorbanan. Dan bagaimanakah dari pihak Tuhan? Yesus sendiri. Apakah yang Tuhan Yesus akan lakukan bagi saya dan saudara yang mengalami pengorbanan itu? Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan memelihara saya dan saudara. Yesus mengatakan, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Lukas 21 ayat 15. Tuhan mengatakan Dia peduli kepada saya dan saudara. Bahkan dalam hal yang terkecil sekalipun, ketika saya dan saudara berkorban untuk Dia, Yesus peduli kepada saya dan saudara. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, ketika kita bertahan dalam iman kita di masa-masa sulit, Tuhan berkata, aku pelihara kamu. Bahkan hal terkecil daripadamu, aku pelihara. Yesus berkata demikian, tidak sehelai pun dari rambutmu akan hilang. Jadi ini bukti pemeliharaan Tuhan.
Karena pengorbanan yang kita lakukan bagi Dia, Tuhan pelihara saya dan saudara. Itu kebenaran yang kedua. Kebenaran yang ketiga, ini saudara perhatikan dalam Lukas pasal 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Lukas 21 ayat 19. Apa maksud firman Tuhan ini? Tuhan Yesus menyatakan hasil kesetiaan kita yang tetap kepadanya adalah kita memperoleh hidup. Yesus mengatakan kepada kita demikian, kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus ingin saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua tetap bertahan, kita tetap setia. Kita perlu memahami bahwa jika berjalan bersama Yesus, dapat saja kita kehilangan tubuh jasmani atau jiwa kita karena kebinasaan. Tetapi kita tidak akan kehilangan hidup kekal dalam roh kita bersama dengan Tuhan. Yesus mengatakan demikian, kamu akan memperoleh hidupmu kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatan iman kita dalam Yesus Kristus dengan penuh kesetiaan. Saat masa sukar kita sebagai umat Kristus tetap tegar, tetap sabar, tetap kuat, tetap bertahan, maka kita akan memperoleh hidup. Jangan pernah tinggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan lepaskan kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun kita menghadapi masa-masa sukar, kita sebagai umat Tuhan tegar, sabar, kuat, bertahan, setia kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dan Tuhan sayang kita semua. Mari kita menundukkan kepala kita. Firman Allah mengingatkan kepada saya dan saudara pada pagi hari ini bahwa Tuhan memelihara kita semua, dan kita perlu menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan kita kepada Yesus. Lukas 21 ayat 7 sampai 19 mengatakan kepada kita kebenaran hal itu. Ada akibat ketika kita berkeputusan memilih beriman kepada Tuhan Yesus. Bisa jadi akibat itu adalah penderitaan, aniaya, bahkan kematian tubuh jasmani. Nyawa kita hilang. Tapi firman Tuhan juga berkata, engkau dipelihara Tuhan. Sehelai rambutmu tidak akan hilang. Dan Tuhan mengatakan bahwa engkau memperoleh hidup ketika saya dan saudara tetap berkeputusan beriman kepada Yesus dan berkorban bagi Dia. Kita memperoleh hidup. Bapa, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami perlu tetap beriman, berkeputusan, mempertahankan iman itu kepada Yesus Kristus sekalipun menghadapi masa sukar. Karena kami tahu bahwa Engkau memelihara kami. Dan kami tahu ketika kami setia dan tetap mempertahankan iman kami kepada Kristus, Kristus memberikan kami hidup. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami ingin menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa bagi setiap orang yang mengalami aniaya, derita, dan sedang mengalami masa-masa sukar sebagai orang percaya. Hamba berdoa Bapa, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan melalui Roh-Mu yang kudus. Dan hamba berdoa supaya mereka tetap bisa setia kepada Kristus. Dan hamba juga berdoa supaya hamba juga bisa menunjukkan tetap kesetiaan kepada Kristus di masa sukar. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan dan persepuluhan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pagi hari ini, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh.
sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami begitu banyaknya berkat yang Engkau berikan buat kami sepanjang minggu ini. Meskipun masa-masa kami terlihat susah, tetapi berkat-Mu tidak pernah terlihat berhenti dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, kehidupan, dan berkat secara materi. Kami sungguh Tuhan, saatnya kami berrela hati untuk tetap memberikan persembahan persepuluhan kami ya Tuhan. Meskipun kami harus transfer, kami harus memberikannya secara tidak langsung melalui persembahan persepuluhan yang biasa kami berikan di gereja. Tapi kami percaya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, semua oleh karena berkat kasih kemurahan Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan, supaya setiap hal yang kami lakukan dalam masa-masa seperti ini tetap berikan persembahan persepuluhan kami sebagai tanda bukti setia kami kepada Engkau dan bukti ketaatan kami kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan saat persembahan kami. Amin. Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak berkat, baik rohani maupun jasmani. Saat ini kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Persembahan kita akan digunakan untuk pendanaan operasional gereja dan juga untuk mendanai 22 pos PI penginjilan, cabang, TPW, BPW, dan saudara angkat yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, DKI, dan Jawa. Persembahan dan persepuluhan kita dapat ditransfer ke rekening Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita dan persepuluhan saudara. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah pagi kita dan mohon berkat Tuhan setelah doa penggembalaan disampaikan. Dan sebagai pujian terakhir kita akan nyanyikan pujian Aku Memuji Kebesaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus, yang mati untuk kami di kayu salib dan bangkit kembali dan menyertai kehidupan kami dalam Roh-Mu yang kudus. Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami hari lepas hari. Pemeliharaan-Mu sempurna dan segala sesuatu yang baik Bapa-lah yang memberikan kepada kami, dan Kau juga yang akan menguatkan kami ketika kami mengalami segala pergumulan dalam hidup kami, dan Kau yang memberikan jalan keluar atas segala sesuatu yang memberatkan yang kami alami dalam hidup ini. Dan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang baik. Bapa, kami terus berdoa dalam situasi sekarang yang tidak menyenangkan ini. Kiranya Bapa melindungi kami semua dari segala wabah penyakit, dari segala hal-hal yang buruk akibat dari wabah penyakit tersebut. Dan Bapa memberikan kami senantiasa sukacita menjalani hidup hari demi hari. Dan terus kami dapat menjadi saksi Tuhan yang baik dimanapun kami berada. Bapa, saat ini kami datang untuk menyerahkan diri kami dan keluarga dalam pemeliharaan-Mu. Berkati dan sertai kami Tuhan, dan biarlah segala usaha pekerjaan pelayanan kami diberkati oleh-Mu, dan biarlah seluruh anak-anak kami ada dalam pemeliharaan Bapa yang baik, dan mereka terus bertumbuh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, dan Bapa memberkati masa depan yang baik bagi setiap anak-anak kami. Bapa, kami datang kepadamu untuk menyerahkan anggota gereja yang sedang terbaring karena sakit. Kami terus berdoa bagi Bapak Alfred Suot, Bapak yang memberikan pemulihan bagi dia hingga dia boleh keluar dari rumah sakit dalam keadaan baik. Kami berdoa untuk Bapak Sinfa sehubungan dengan sakit yang dia derita di matanya. Bapak juga yang memberikan pemulihan bagi dia. Dan setiap anggota gereja yang lanjut usia, yang mengalami juga sakit karena usianya, Bapak juga akan memberkati dan memberikan sehat bagi mereka. Sukacita dialami, dan terutama imannya kepada Kristus tetap kuat. Bapak, kami berdoa untuk anggota gereja yang mengandung. Bapak memberkati Ibu Tio Sarni Simamora dan bayi dalam kandungannya bertumbuh baik, dan Bapak menolong supaya bayi itu nanti ketika dilahirkan dalam keadaan sehat dan baik keduanya, baik ibu maupun anak. Bapak, kami berdoa kepadamu untuk Bapak memberkati setiap cabang dari gereja supaya mereka terus bertumbuh di masa yang sulit ini. Bapak memberkati setiap gembala sidang dengan penuh kesetiaan,
dan penuh harapan kepada Kristus bahwa mereka melayani Tuhan dan Tuhan memberkati para gembala-gembala ini. Bapak, kami berdoa kepadamu juga supaya Bapak memberkati bangsa dan negara kami ketika sedang menghadapi pergumulan yang hebat. Ada banyak kesulitan yang terjadi di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang keamanan, di bidang politik. Bapak, kami berdoa supaya Engkau memberkati bangsa ini, Kau memberkati para pemimpin bangsa yang baik, yang takut akan Tuhan, supaya mereka diberi hikmat dan kekuatan kekuasaan dari Bapa untuk menjalankan negara ini, untuk menuju kepada segala kebaikannya. Bapak, kami berdoa sekali lagi, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau memberkati gereja ini, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dengan kasih sayang-Mu. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Aku memuji kebesaran-Mu.